Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bit taqwa. Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah, tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka'ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taman-taman surga di dunia. Tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah
falahu bikulli harfin asyru amsalihha. La aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya 1 juz atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh. Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tabassumu kali ahi kalaka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sodaqah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain. Menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, marra rajulun bihusni syajaratin faqal ala dhahri tariq faqal la'un wallahi la'unahiyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim. Qal fa'udhilal jannah. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam. Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah salawat kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasai dikatakan wa hutta anhu asyru khati'at wa rufi'a lahu asyru darajat. Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bukankah sholawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar. Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan.
Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qiraat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa 2 qiraat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalainil azimain, semisal 2 gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsyiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahron fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya, lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata wa qadamai yauma tazulul aqdam. Siapa yang membantu, berjalan membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan ketegaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpeleset. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.